Perbedaan individual. Apakah yang dimaksud dengan perbedaan individual? Perbedaan individual menurut Kaplan adalah sebarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Sedangkan Gary dalam buku Perkembangan Peserta Didik karya Sunarto dan Agung Hartono, beliau mengategorikan perbedaan individu sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan fisik, yaitu menyangkut tingkat dan berat badan, jenis kelamin dan pendengaran, penglihatan, serta kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial, termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga, perbedaan kepribadian, termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Yang keempat, perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar. Dan yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Menurut Lindgren, menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Adapun bidang-bidang dari perbedaannya, yakni yang pertama, perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Setiap orang memiliki persepsi tentang hasil pengamatan atau penyerapan suatu objek. Berarti, ia menguasai segala sesuatu yang diketahui. Dalam arti ini, pada dirinya terbentuk suatu persepsi, dan pengetahuan itu diorganisasikan secara sistematik untuk menjadi miliknya. Yang berikut, perbedaan kecakapan bahasa. Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupan. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Kemampuan berbahasa sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan faktor lingkungan serta faktor fisik atau organ bicara. Yang ketiga, perbedaan kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi gerakan syarat motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat untuk melakukan kegiatan. Yang berikut, perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang dan pengalaman mereka masing-masing dapat memperlancar atau menghambat prestasinya, terlepas dari potensi setiap individu untuk menguasai bahan. Yang kelima, perbedaan bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Sebaliknya, bakat tidak berkembang sama manakala lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berkembang. Dalam arti ini, tidak ada rangsangan dan pemupukan yang menyentuhnya. Yang keenam, perbedaan kesiapan belajar. Perbedaan latar belakang yang meliputi perbedaan sosial ekonomi, sosial kultural amat penting artinya bagi perkembangan anak. Akibatnya anak-anak pada umur yang sama tidak selalu berada pada tingkat kesiapan yang sama dalam menerima pengaruh dari luar yang lebih luas. Yang berikut, perbedaan tingkat pencapaian. Salah satu bentuk nyata untuk melibat perbedaan anak adalah dengan memeriksa hasil pencapaian dalam suatu tes, misalnya tes matematika. Tingkat pencapaian anak merupakan suatu fungsi yang menunjukkan nilai belajar anak. Misalnya, murid dalam posisi puncak di suatu kelompok biasanya mampu belajar matematika dengan cepat, sedangkan murid dengan posisi rendah di dalam suatu kelas biasanya merupakan pelajar yang lambat. Pada posisi tengah-tengah, sekitar 50% diantaranya memiliki kemampuan yang merata dalam pencapaian suatu pencapaian. Yang berikut, perbedaan lingkungan keluarga. Anak-anak berasal dari berbagai lingkungan keluarga. Anak dari keluarga berada dengan pendidikan yang memadai, biasanya datang ke sekolah dengan latar belakang berbagai pengalaman lebih cenderung menjadi pembelajar yang cepat.
Sebaliknya, anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dan dengan latar belakang orang tua tanpa pendidikan cenderung menjadi pembelajar yang lambat. Lingkungan keluarga selalu memberikan pengaruh terhadap sikap anak dalam menghargai. Penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara sikap anak terhadap sikap orang tua. Yang berikut, latar belakang budaya dan etnis. Anak juga berbeda dipandang dari segi latar belakang budaya dan etnis. Motivasi untuk belajar berbeda-beda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Layaknya anak-anak tertarik dan menilai pencapaiannya dalam suatu pendidikan. Yang berikut yaitu faktor pendidikan. Faktor pendidikan mempengaruhi prestasi dalam bidang akademik. Anak-anak yang memperoleh hasil yang selalu efektif, penuh arti. Sebagai contoh, misalnya suatu program matematika yang dianjurkan cenderung berada di atas rata-rata dan menjadi pembelajar yang cepat. Murid yang memiliki sedikit pengalaman seringnya mengikuti metode drill tanpa akhir untuk belajar teknik menghitung dan menghafalkan operasi dasar matematika. Biasanya mengalami kesulitan dalam memahami matematika dasar tahap lanjut. Apa saja penyebab terjadinya perbedaan individu? Sumber perbedaan individu dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor-faktor tersebut adalah faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan merupakan faktor-faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Pewarisan genetik ini dimulai saat terjadinya pembuahan. Menurut Zimbardo dan Gehrig 1999, penyatuan antara sperma dan sel telur hanya menghasilkan satu di antara miliaran kemungkinan kombinasi gen. Salah satu kromosom yaitu kromosom X merupakan pembawa kode gen untuk perkembangan karakteristik fisik laki-laki atau perempuan. Kode untuk kita mendapatkan kromosom X dari ibu dan salah satu kromosom Y atau X dari ayah. Kombinasi XX merupakan kode untuk perkembangan fisik perempuan dan kombinasi XY merupakan kode perkembangan fisik laki-laki. Meskipun rata-rata kita memiliki 50% gen yang sama dengan saudara kita, kumpulan gen kita tetap khas, kecuali kita adalah kembar identik. Perbedaan gen ini merupakan satu alasan mengapa kita berbeda dengan orang lain, baik secara fisik, psikologi, maupun perilaku, bahkan dengan saudara kita sendiri. Selebihnya adalah dipengaruhi oleh lingkungan yang sama. Ini menurut Zimbardo dan Gehrig pada tahun 1999. Yang berikut adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang mengakibatkan perbedaan individu yang berasal dari luar individu. Faktor lingkungan berasal dari beberapa macam, yaitu ada status ekonomi orang tua, pola asuh orang tua, budaya, dan urutan kelahiran. Yang pertama, status ekonomi orang tua. Status ekonomi orang tua meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Tingkat orang tua berbeda satu dengan lainnya. Meskipun tidak mutlak, tingkat pendidikan ini dapat mempengaruhi sikap orang tua terhadap pendidikan anak, serta tingkat aspirasinya terhadap pendidikan anak. Demikian juga dengan pekerjaan dan penghasilan orang tua yang berbeda-beda. Perbedaan ini akan membawa implikasi pada berbedanya aspirasi orang tua terhadap pendidikan anak, aspirasi anak terhadap pendidikannya, fasilitas yang diberikan pada anak, dan mungkin pada waktu yang disediakan untuk mendidik anak-anaknya. Demikian juga perbedaan status ekonomi, dan membawa implikasi salah satunya pada perbedaan pola gizi yang diterapkan dalam keluarga. Yang kedua adalah pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua merupakan pola perilaku yang digunakan untuk berhubungan dengan anak-anak. Pola asuh yang diterapkan tiap keluarga berbeda dengan keluarga lainnya. Terdapat 3 pola asuh dalam pengasuhan anak, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan pola asuh autoritatif. Pola asuh otoriter adalah bentuk pola asuh yang menekankan pada pengawasan orang tua kepada anak untuk ketaatan atau kepatuhan. Misalnya orang tua selalu tegas terhadap anak dan suka menghukum ketika anak bersalah dan cenderung mengekang anak. Yang
berikut, pola asuh permisif adalah pola asuh di mana orang tua memberikan kebebasan sebanyak mungkin kepada anak untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak dituntut untuk bertanggung jawab dan tidak banyak dikontrol oleh orang tua. Sedangkan pola asuh otoritatif adalah pola asuh di mana orang tua memberikan hak dan kewajiban yang sama dalam arti saling melengkapi. Anak dilatih untuk bertanggung jawab dan menentukan perilakunya sendiri agar berdisiplin. Yang berikut adalah budaya. Budaya merupakan pikiran, akal budi, hasil karya manusia, atau dapat juga diidentifikasikan sebagai adat istiadat. Adanya nilai-nilai dalam masyarakat memberitahu anggotanya tentang apa yang baik dan atau penting dalam masyarakatnya. Nilai-nilai tersebut terjabarkan dalam suatu norma-norma. Norma masing-masing masyarakat berbeda-beda, maka perilaku yang muncul dari anggota masing-masing masyarakat berbeda satu dengan lainnya. Yang berikut, urutan kelahiran. Walaupun masih menjadi kontroversi, akan tetapi karakteristik kepribadian seseorang dipengaruhi oleh urutan kelahiran. Misalnya, anak yang lahir sulung atau anak pertama cenderung lebih teliti, mempunyai ambisi, dan agresif dibandingkan dengan adik-adiknya. Sedangkan anak tengah sering menjadi mediator dan pencintai damai. Anak bungsu cenderung paling kreatif dan biasanya menarik. Anak tunggal atau anak sematawayang biasanya sering merasa terbebani dengan harapan yang tinggi dari orang tuanya terhadap diri mereka sendiri. Mereka lebih percaya diri, supel, dan memiliki imajinasi yang tinggi. Karakteristik yang berbeda-beda pada individu dipengaruhi oleh perilaku orang tuanya berdasarkan urutan kelahiran. Materi selanjutnya adalah bakat. Bakat adalah suatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat ini dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita atau karir, dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi si pemiliknya, bila berkesempatan untuk dikembangkan. Bakat merupakan suatu kemampuan yang telah dimiliki oleh setiap manusia untuk mempelajari sesuatu yang sangat cepat dalam waktu yang pendek dibandingkan dengan orang lain dan memiliki hasil yang jauh lebih baik pula. Bakat telah dimiliki oleh setiap manusia sejak ia lahir ke dunia ini. Bakat yang dimiliki oleh seseorang beragam. Ada yang pintar dalam hal seperti melukis, bernyanyi, menari, dan lain sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bakat merupakan dasar kepandaian sifat dan pembawaannya yang dibawa sejak lahir. Jenis-jenis bakat antara lain sebagai berikut. Ada bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memiliki. Sedangkan bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki, misalnya bakat seni, pemimpin, penceramah, olahraga, serta lain-lain. Selain itu, bakat khusus lainnya yaitu bakat verbal. Bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Bakat numerikal, yaitu bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Bakat skolastik atau kombinasi kata-kata logika dan angka-angka. Kumpulan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerikal. Pandangan hidupnya umum, bersifat rasional. Ini merupakan kecerdasan para ilmuwan, akuntan, dan pemrogram komputer. Menurut Newton, Einstein. Yang berikut adalah bakat abstrak, di mana bakat ini merupakan bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi berbentuk pola rancangan diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Yang berikut bakat mekanik, bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Yang berikut bakat relasi ruang atau spasial. Bakat ini untuk mengamati, menceritakan pola dua dimensi atau berpikir dalam tiga dimensi, mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual, dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup.
melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Ini merupakan kecerdasan para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. Ini menurut Thomas Edison dan Pablo Picasso. Yang ketujuh, bakat kecepatan ketelitian klerikal. Bakat tentang tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain-lain. Yang kedelapan, bakat bahasa atau linguistik. Ini merupakan bakat tentang penalaran analisis bahasa atau ahli sastra, misalnya untuk jurnalis, stenografi, penyiaran, editing, hukum, dan pramuniaga. Poin berikutnya adalah minat. Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Ini menurut Heidegger dan Slamet. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari satu macam campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pemikiran tertentu. Menurut Maprare dan Slamet. Jadi dapat disimpulkan, minat adalah suatu proses pengembangan yang mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Jenis-jenis minat menurut Guilford, yaitu minat vokasional dan minat avokasional. Minat vokasional merujuk kepada bidang-bidang pekerjaan, yaitu ada minat profesi. Minat profesi merupakan minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Minat komersial, yaitu minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, kesekretariatan, dan lain-lain. Minat kegiatan fisik, yaitu mekanik, kegiatan luar, dan lain-lain. Yang berikut adalah minat avokasional, yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualangan, hiburan, apresiasi ketelitian, dan lain-lain. So know they ask yourself.